Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa pembelajar marketing yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hari ini kita akan kembali belajar tentang konsep marketing. Hari ini kita akan kembali belajar tentang strategi marketing. Saya review dulu beberapa pertemuan yang sudah kita sampaikan. Kita udah bahas bagian-bagian dari marketing mix kan. Kita pernah bahas tentang produk dan strateginya, kita pernah bahas tentang penetapan harga dan strateginya, kita udah pernah bahas tentang promosi. Dalam promosi udah kita sampaikan kemarin, ada bagian-bagiannya yang sering kita sebut dengan promotional mix, mulai dari advertising sampai ke direct marketing. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan bicara tentang bagaimana strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Nah, kalau kita bicara tentang strategi dalam persaingan, sekali lagi berarti nanti satu pihak itu ada yang berusaha untuk memenangkan kontestasi dalam sebuah perebutan market share, berarti nanti di satu pihak juga ada yang kalah. Nah, yang akan kita bicarakan adalah bagaimana upaya-upaya pemasar dengan produk yang dimilikinya, dengan layanan atau jasa yang dimilikinya itu agar bisa menguasai pasar. Nah, tetapi apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita menentukan strategi apa yang akan kita pakai untuk menguasai pasar? Strategi apa yang harus kita pakai kalau kita akan mempertahankan pasar? Strategi apa yang mesti kita pakai kalau kita hanya sekedar ingin bertahan dan sebagainya? Kita nanti harus memahami dulu, kita nanti harus mengerti dulu bagaimana posisi produk kita, bagaimana posisi layanan kita itu di dalam pasar. Sekali lagi kita mesti mengetahui dulu bagaimana posisi produk kita, bagaimana posisi servis layanan kita itu dalam pasar. Kenapa? Karena akan ada strategi yang berbeda ketika produk kita, ketika layanan kita itu berada pada posisi market leader. Strateginya akan berbeda ketika produk kita, layanan kita itu berada pada posisi penantang pasar. Ya kan? Ketika posisi produk kita, layanan kita berada pada pengikut pasar atau market follower, itu pun juga berbeda. Kalau posisi produk kita, posisi layanan kita itu adalah di market niche, maka kita harus bisa mengenali dulu sebetulnya industri kita itu berada pada pasar yang mana. Saya ulangi, apakah berada pada posisi market leader kah? Apakah berada pada posisi market challenger kah? Apakah berada pada posisi market follower atau market niche? Nah, dengan demikian ketika kita udah bisa memahami posisi kita baru bicara tentang strategi. Ya kan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bicara itu, bagaimana mengenali posisi, kemudian bagaimana kita menentukan strategi-strategi yang harus kita rancang, strategi yang harus kita implementasikan sebagai upaya untuk memenangkan sebuah konteks persaingan itu. Oke, tadi saya sudah sampaikan kan, berarti kita mesti mengenali dulu posisi bersaing dalam industri. Ini saya kasih contoh, posisi bersaing dalam industri merek, ya kan? Apakah posisi kita itu nanti mendominasi pasar? Apakah posisi kita itu nanti pada posisi yang strong atau kuat? Apakah pada posisi yang baik sampai apakah pada posisi yang memang tidak ada harapan sama sekali di situ? Kita mesti kenali satu persatu bagaimana posisi bersaing dalam sebuah industri. Nah, ini kan bagaimana kita bisa menganalisis pesaing. Tadi ada 6 posisi bersaing dalam pasar sasaran. Kalau memang posisi kita pada posisi yang dominan, berarti kita punya kekuatan untuk mengendalikan. Berarti kita punya kekuatan untuk mengontrol perilaku pesaing yang lain. Ya kan? Dan mempunyai pilihan yang luas dengan berbagai macam strategi. Catatan kalau posisi produk kita, catatan kalau posisi layanan kita itu berada pada tingkat yang dominan. Yang kedua, apakah posisi kita itu berada pada tingkatan yang kuat. Nah, tingkatan yang kuat atau strong ini berarti kita dapat mengambil keputusan yang independen dengan catatan ini tanpa membahayakan posisi jangka panjang perusahaan kita. Ini kalau posisinya pada level yang strong. Kemudian yang ketiga, apakah berada pada posisi yang unggul?
unggul berarti mempunyai peluang di atas rata-rata untuk bisa mempertahankan posisi pasarnya. Apakah yang keempat ini dapat dipertahankan? Ini artinya memiliki peluang di bawah rata-rata untuk memperbaiki posisi dalam pasar. Atau bahkan kita berada pada posisi yang lemah, ya. Kalau kita berada pada posisi yang lemah, berarti apa? Memiliki kinerja yang tidak memuaskan, ada peluang untuk memperbaikinya. Atau bahkan yang terakhir ini kita berada pada posisi yang non-viable. Nah, ini tidak memiliki kinerja yang memuaskan dan tidak ada peluang untuk diperbaiki. Kita harus kenali ini dulu. Nah, inilah yang disebut bagaimana kita bisa menganalisis posisi bersaing pada pasar sasaran. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang menentukan kekuatan dalam sebuah pasar itu kan? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktural dari sebuah segmen. Apa itu segmen? Saya kira teman-teman pembelajar pemasaran sudah paham semuanya. Yang pertama, kekuatan yang pertama yang akan menentukan daya tarik struktural segmen itu yang pertama adalah pendatang baru yang potensial. Ya, yang pertama adalah pendatang baru yang potensial. Kenapa? Saya pernah sampaikan bahwa dalam pasar itu kan ada pionir brand, misalkan kalau kita bicara di tingkatan brand, ada pionir brand, kemudian juga ada later entrant dan sebagainya. Dan ternyata kita lihat dalam konteks persaingan itu terus bermunculan pendatang-pendatang baru. Ya kan? Pendatang baru itu bisa berawal dari market follower, ya kan? Atau pendatang baru itu bisa berangkat dari yang lainnya. Nah, yang menjadi kekuatan yang pertama ini adalah pendatang baru, tetapi dengan kriteria pendatang baru itu memang punya potensi. Nah, masing-masing pendatang baru yang punya potensi kan berarti dia punya diferensiasi. Saya ulangi, pendatang baru itu yang punya potensi kan berarti dia punya diferensiasi. Kenapa? Dengan diferensiasi itu akan menjadi sebuah market tool bagi mereka, artinya bagi pendatang baru itu untuk bisa merebut pasar dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Maka ini merupakan kekuatan yang pertama, saya ulangi, adalah pendatang baru yang potensial. Nah, kemudian apa sih yang menjadi keunggulan pendatang baru yang berikutnya? Karena pendatang baru itu mampu melakukan analisis terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada produk-produk sebelumnya. Dia bisa mengenali kelemahan-kelemahan yang ada pada produk yang terdahulunya, sehingga dia akan gunakan kekurangan, kelemahan itu menjadi keunggulan produk yang baru atau pendatang yang baru. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pemasok. Pemasok juga merupakan kekuatan yang menentukan daya tarik struktural segmen. Yang ketiga siapa? Ketiga adalah pesaing industri. Ya kan? Yang keempat adalah pembeli atau konsumen itu sendiri. Kenapa? Saya juga pernah sampaikan di era yang sangat kompleks seperti ini ada kecenderungan bahwa konsumen di sini dimanjakan oleh produsen. Saya ulangi, konsumen itu dimanjakan oleh produsen. Artinya, ketika hari ini seseorang butuh produk X misalkan, ketika hari ini seseorang butuh produk X, maka akan banyak penawaran-penawaran kepada konsumen itu untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari A, B, C, D, dan sebagainya. Sehingga pembeli ini punya kekuatan yang mampu menentukan daya tarik struktural segmen itu. Dan yang kelima adalah produk-produk substitusi. Produk-produk yang mampu menggantikan. Ya kan? Produk-produk yang mampu memberikan benefit, produk-produk yang mampu mengantarkan values yang sama, yang tujuannya adalah untuk bisa memenuhi want and need-nya. Ini adalah 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktural segmen. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita mesti melakukan identifikasi pesaing. Ya, kita mesti melakukan identifikasi pesaing. Nah, dalam hal ini kita bisa mengoptimalkan peran, dalam hal ini kita bisa mengoptimalkan fungsi dari IM, sering saya sebut intelligent marketing. Nah, itu sebagai upaya untuk melakukan identifikasi terhadap pesaing. Nah, setelah kita bisa melakukan identifikasi pesaing, berikutnya kita melakukan analisa pesaing. Nah, dari analisa itu kita kan akan bisa menentukan strategi nanti. Ya kan? Kita bisa menentukan kelompok pasar yang hendak kita masuki. Berdasarkan apa?
Kemudian yang kedua, dalam melakukan analisa pesaing itu kita juga bisa menentukan tujuan, ya kan? Di mana analisa tujuan pesaing itu tujuannya apakah untuk memaksimalkan keuntungan atau apakah memaksimalkan laba atau profit. Kemudian jangka waktunya apa? Apakah jangka waktu yang pendek, apakah jangka waktu yang panjang? Kita juga perlu perhatikan pertumbuhan pangsa pasar, kemudian kepemimpinan teknologi atau kepemimpinan dalam layanan atau kepemimpinan dalam servis. Nah, kemudian kita juga harus bisa menyimpulkan di mana sebetulnya yang menjadi kekuatan, di mana sebetulnya yang menjadi kelemahan dari pesaing itu. Ya, tadi di awal saya sampaikan, kita perlu optimalkan peran intelijen marketing sebagai upaya untuk mengetahui, untuk memahami di mana kekuatan dan di mana kelemahan pesaing itu. Nah, perusahaan harus mengumpulkan semua informasi, perusahaan harus mengumpulkan semua data, ya kan, tentang kekuatan dan kelemahan dari pesaing ini. Dan pada prinsipnya atau secara umum bisa dibagi menjadi 3 variabel. Variabel yang pertama, ketika kita mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing itu kita mesti melihat pangsa pasar atau market share. Ya, kalau kita bicara market share kan berarti prosentase perusahaan itu bisa menguasai pasar. Berarti semakin besar kita menguasai pasar berarti memang disebut dengan market share-nya semakin bagus. Ya. Kemudian yang kedua, variabel yang kedua adalah pangsa pikir dan yang ketiga adalah pangsa hati. Kita lihat di penjelasannya. Pangsa pikir itu apa? Pangsa pikir itu berapa jumlah prosentase atau berapa besar pelanggan yang mampu menyebutkan nama pesaing, bisa dari brandnya atau bisa dari korporasinya. Saya ulangi, berapa besar persentase pelanggan yang mampu menyebutkan nama pesaing, bisa dari brand, bisa dari korporasinya. Ketika pelanggan itu ditanya produk pertama yang terlintas dalam pikiran mereka dalam satu industri. Ya, dalam satu industri. Ini disebut dengan pangsa pikir. Kemudian variabel yang ketiga itu adalah pangsa hati. Kalau kita bicara pangsa hati berarti kita bicara tentang berapa besar prosentase, berapa besar ya kan pelanggan itu bisa menyebutkan nama pesaing ketika ditanya tentang produk favorit mereka. Nah, kalau pangsa hati ini kan lebih mengerucut. Kalau pangsa pikir kan dalam satu industri, tapi kalau pangsa hati ini sudah sampai ke produk favorit mereka. Nah, ini 3 variabel yang bisa dilakukan untuk sebetulnya mengenali sebetulnya kekuatan dan kelemahan pesaing itu di mana. Nah, kemudian dari 3 variabel itu ada market share, kemudian ada pangsa pikir, ada pangsa hati. Kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa perusahaan yang menghasilkan pangsa pikir dan pangsa hati yang stabil, saya ulangi, perusahaan yang bisa menghasilkan pangsa pikir ya kan dalam satu industri tadi, kemudian pangsa hati produk favorit yang stabil, ini akan mampu menghasilkan market share yang semakin bagus. Sehingga impact-nya ketika bisa menghasilkan pangsa pasar yang bagus, market share yang bagus, ini nanti harapannya akan semakin banyak mendatangkan keuntungan atau punya potensi untuk mendatangkan keuntungan. Nah, bagaimana sekarang kita memilih pelanggan ya? Memilih pelanggan itu ada kategori kan, ada pelanggan yang rentan, ada pelanggan yang tidak rentan. Rentan yang berharga artinya pelanggan ini menguntungkan tapi tidak terlalu suka atas produk yang mereka pakai. Kemudian tidak berharga, pelanggan ini tidak menguntungkan dan tidak setia misalkan. Kemudian yang tidak rentan, pelanggan ini setia dan menguntungkan dari sisi profit. Kemudian yang tidak berharga dan tidak rentan, pelanggan ini setia meski tidak menguntungkan. Ini bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa memilih pelanggan. Nah, kemudian langkah berikutnya kita harus bisa tadi melihat bagaimana posisi produk kita dalam persaingan itu. Di awal sudah saya sampaikan. Apakah produk kita, layanan kita masuk dalam market leader? Ya, market leader artinya kita bisa menguasai pasar. Ya kan? Di slide saya, market leader adalah yang mampu menguasai pasar 40 atau lebih dari 40%-nya. Apakah kita nanti sebagai penantang pasar atau market challenger?
Apakah sebagai market follower atau sebagai market nicher ini? Ya kan? Pemimpin pasar menguasai 40% pangsa pasar, penantang pasar kurang lebih 30%. Kemudian market follower kurang lebih 20%, market nicher 10% dan seterusnya. Meskipun market nicher ini disebut dengan money segment yang kecil. Siapa yang dilayani oleh penceruk pasar atau market nicher adalah konsumen yang memang kebutuhannya tidak dipenuhi oleh market leader, konsumen yang kebutuhannya tidak dipenuhi oleh market challenger, konsumen yang kebutuhannya, keinginannya tidak dipenuhi oleh market follower, maka akan dipenuhi oleh market nicher di sini. Nah, ini kan ciri-cirinya dari klasifikasi perusahaan dalam pangsa pasar tadi. Tadi kita udah pernah sebutkan market leader. Market leader itu salah satu cirinya adalah tadi menguasai pasar 40% atau lebih. Sementara market challenger 30%, market follower tadi di slide sebelumnya disebut dengan 20-10. Nah, ciri dari market follower ini adalah menunjukkan ciri khas kepada pasar sasaran. Nah, kenapa? Karena kan posisinya adalah sebagai pengikut pasar. Kalau pengikut itu memang harus punya diferensiasi yang khusus. Ya kan? Pengikut seperti ini. Kemudian market nicher ini lebih berspesialisasi secara geografis. Bagaimana market leader? Market leader itu unggul dalam pengenalan produk. Karena dia bisa menguasai pasar 40% atau lebih, maka dia unggul dalam tahapan pengenalan produk baru. Kenapa? Karena dia udah punya market share yang sangat tinggi. Kemudian dia juga punya keunggulan dalam mengatur strategi harga. Kemudian dia juga punya keunggulan dalam menggunakan, memilih, dan menentukan saluran distribusi. Dan dia juga lebih unggul dalam strategi promosi. Bagaimana dengan market challenger? Market challenger ini ya kan karena dia penantang pasar, maka yang dilakukan adalah mencari kelemahan pesaing, kemudian dari kelemahan itu digunakan sebagai senjata untuk menyerang. Maka tadi saya sampaikan ada IM, Intelligent Marketing, tujuannya adalah mencari kelemahan. Di mana pesaing ada kelemahan, di situ diserang. Nanti akan kita bahas. Kalau kita bicara market challenger itu yang diserang tidak hanya market leader, tapi bisa saja dia nyerangnya adalah ke market follower atau dia nyerangnya adalah ke market nicher. Nah, kemudian bagaimana dengan market follower? Kalau tadi market leader dia punya keunggulan dalam strategi harga, strategi promosi, strategi distribusi. Kalau market challenger dia mencari kelemahan-kelemahan di mana kelemahan itu digunakan sebagai tool untuk nyerang. Dan market follower ini adalah memilih meniru daripada menyerang. Saya ulangi, market follower itu lebih memilih meniru, namanya aja follower, daripada menyerang market challenger, daripada menyerang market leader atau yang lainnya. Nah, bahkan bisa saya simpulkan karakteristik dari market follower itu kan bagai sebuah benalu. Ya kan? Artinya benalu itu dia akan tetap hidup, tapi ada pohon induknya. Dia tidak akan berusaha mematikan pohon induknya, karena kalau pohon induknya mati ya otomatis benalu itu tidak bisa hidup. Market follower dia tidak berusaha menyerang, dia tidak berusaha mematikan market leader, market challenger, tapi dia berusaha meniru, ya kan? Meniru apa yang sekarang menjadi tren, meniru produk-produk layanan yang sekarang memang kuantitas permintaannya tinggi dan seterusnya. Bagaimana dengan market nicher? Market nicher ini kan memiliki potensi untuk berkembang. Nah, dan market nicher ini ciri berikutnya adalah bisa bertahan dari pesaing yang besar, karena memang tadi di awal sudah tak sampaikan, market nicher ini kan nggarap konsumen, garap market yang tidak terlayani oleh market leader, market challenger, dan market nicher. Market leader ciri berikutnya ini sebagai pusat orientasi pesaing. Ya, saya ulangi, market leader ini ciri berikutnya adalah sebagai pusat orientasi pesaing. Sementara market challenger ini mengambil alih perusahaan-perusahaan yang lemah tadi. Tidak hanya nyerang posisi market leader, tapi dia bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan secara horizontal. Bahkan perusahaan-perusahaan yang lemah dari sisi sumber daya misalkan. Sementara market follower ini memperoleh laba yang tinggi. Kenapa dikatakan bahwa market follower ini memperoleh laba yang tinggi? Karena pada ciri yang sebelumnya dia kan hanya meniru, berarti dia tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk research and development.
Saya ulangi, berarti apa? Dia tidak banyak mengeluarkan anggaran untuk research and development. Yang melakukan research and development biarlah itu dilakukan oleh market leader, market challenger, sementara dia hanya niru aja. Bagaimana strategi niru nanti akan kita bahas pada slide yang berikutnya. Maka dia akan bisa efisiensi dan akhirnya dia bisa memperoleh laba yang tinggi. Dan market manager ini memiliki keterampilan dan sumber daya yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Ini adalah klasifikasi perusahaan dalam pangsa pasar. Nah, ini contoh gambaran kan? Contoh perusahaan-perusahaan yang posisinya sebagai market leader, contoh perusahaan-perusahaan industri-industri yang posisinya sebagai market challenger. Hertz misalkan saya sudah pernah sampaikan pada kasus yang sebelumnya. Hertz ini adalah perusahaan rental mobil terbesar di dunia. Dia menguasai market share yang sangat tinggi, 40% bahkan di atas 40%. Sementara Avis ini adalah market challengernya Hertz. Avis bisa nyerang Hertz atau mungkin bisa nyerang yang selevel atau level di bawahnya. Kemudian Coca-Cola sebagai market leadernya, misalkan market challengernya adalah Pepsi, kemudian McDonald ini sebagai market leadernya, kemudian Burger King sebagai market challenger. Ini contoh aja, contoh. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti teman-teman bisa lakukan survei di pasar. Oke, sekarang kita mulai bahas satu persatu dari 1, 2, 3, 4 posisi yang ada di pasar. Mulai dari market leader. Apa sih yang bisa dilakukan oleh market leader? Ya kan? Karena market leader kan berarti dia harus mempertahankan posisi pasarnya. Dia harus mempertahankan posisi pasarnya. Maka yang pertama yang dilakukan adalah memperbesar permintaan pasar secara keseluruhan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh market leader adalah bagaimana perusahaan harus mampu memprotek, bagaimana perusahaan harus mampu melindungi pangsa pasarnya. Melalui ya kan, tindakan-tindakan yang sifatnya defensif dan ofensif. Saya ulangi, yang kedua ini perusahaan harus mampu memprotek, harus mampu melindungi pangsa pasarnya, market share-nya, karena nanti pesaing akan muncul, akan diserang oleh market challenger dan lain sebagainya. Dengan upaya-upaya apa? Tindakan dilakukan adalah dengan cara defensif atau ofensif. Defensif berarti bisa dilakukan dengan cara mempertahankan pelanggan yang sekarang ada. Servis misalkan, atau memberikan layanan-layanan yang lainnya. Atau ofensif berarti kita bagaimana akan menambah kuantiti dari konsumen kita, ya kan? Ini perbedaannya tindakan-tindakan secara defensif dan secara ofensif. Berarti apa? Antara defensif, ofensif harus seimbang. Seimbang dengan catatan juga harus diikuti dengan kemampuan untuk melayani. Jangan sampai nanti tindakan-tindakan secara ofensif yang berlebihan, dia semakin banyak, semakin bertambah pelanggannya, semakin bertambah konsumennya, sementara kemampuan dalam melayani itu sangat terbatas. Itu nanti dampaknya justru akan berbahaya. Maka harus seimbang antara tindakan-tindakan defensif dan juga tindakan-tindakan secara ofensif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perusahaan harus bersedia meningkatkan pangsa pasarnya lebih jauh. Ya, ini 3 hal yang bisa dilakukan oleh market leader sebagai upaya untuk mempertahankan posisi pasarnya. Terus kita lanjutkan. Nah, tadi kan yang pertama kita sampaikan yang bisa dilakukan adalah memperbesar pasar secara keseluruhan. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana meningkatkan kuantiti atau jumlah pemakai baru. Yang awalnya orang ini belum pakai, yang awalnya orang ini belum gunakan produk, bagaimana orang ini bisa gunakan produk. Kan? Yang awalnya produk ini hanya dikonsumsi, hanya dipakai untuk gender tertentu, untuk umur tertentu, untuk kategori tertentu. Nah, sekarang diperlebar lagi. Yang kedua dengan cara meningkatkan penggunaan baru, ya kan? Dengan meningkatkan edukasi kepada konsumen sehingga akan mampu meningkatkan penggunaan baru. Dan yang ketiga adalah penggunaan yang lebih sering, meningkatkan kuantiti penggunaan. Kuantiti penggunaan ini kan salah satu upaya untuk memperbesar pasar secara keseluruhan. Bagaimana produk ini bisa menggantikan produk yang lainnya. Ya, kita edukasi pelanggan kita untuk bisa menggunakan 2 kali dalam sehari.
Bagaimana kita mempengaruhi konsumen kita agar menggunakan produk kita 3 kali dalam sehari. Bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita mempengaruhi konsumen kita agar rutin, ya kan, mempercayakan layanannya ke produk kita. Contohnya misalkan cuci motor, cuci mobil. Bagaimana agar konsumen kita itu selalu datang ke tempat kita untuk cuci motor atau mobilnya. Misalkan datang 5 kali gratis sekali, ya kan? 10 kali gratis sekali dan sebagainya. Itu kan upaya-upaya untuk penggunaan yang lebih sering, ya, secara kuantiti. Kemudian yang kedua tadi kan bagaimana kita bisa mempertahankan pangsa pasar. Nah, ini ada beberapa contoh strategi yang bisa dilakukan oleh produk korporasi dengan posisi market leader, ya kan? Di antaranya adalah melakukan strategi pertahanan posisi atau position defense. Yang dimaksud dengan pertahanan posisi ini adalah membangun benteng yang kokoh dan sulit direbut di sekitar daerah kekuasaan. Berarti semuanya diprotek, semuanya dikasih tembok yang tinggi istilahnya, agar pesaing itu tidak bisa masuk dari sisi apapun, ya kan? Dari sisi kualitas produk, dari fitur misalkan, kemudian sampai ke layanan yang diberikan oleh Salesforce, layanan yang diberikan oleh salesperson misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertahanan samping. Nah, tadi selain membangun benteng yang kokoh, yang kuat agar tidak bisa ditembus oleh market challenger, harus membangun pertahanan samping, membangun pos-pos pertahanan di luar daerah kekuasaannya tadi, ya kan? Nah, kemudian strategi bertahan yang berikutnya adalah pertahanan yang mendahului. Nah, pertahanan mendahului berarti disebut dengan pertahanan yang sifatnya lebih agresif. Apa agresif itu? Agresif berarti kita serang lawan sebelum lawan itu menyerang kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara bergerilya misalkan. Ini pertahanan mendahului. Kemudian pertahanan serangan balik. Ketika memang perusahaan dengan posisi market leader ini diserang, ya mesti akan ada reaksi, ya kan? Reaksinya pasti dia akan serang balik dengan strategi promosi yang lebih gencar atau mungkin dengan inovasi produknya dan seterusnya. Ini pertahanan serangan balik. Terus pertahanan bergerak, ya kan? Pertahanan bergerak berarti akan memperluas daerah penjualan, berfungsi sebagai pusat pertahanan. Dia akan bergerak secara geografis misalkan, semakin memperluas market share-nya. Pertahanan penciutan. Nah, ini kemarin sempat kita diskusikan dengan teman-teman di kelas online, ya kan? Yang dimaksud dengan pertahanan penciutan ini, ketika tidak bisa dipertahankan dalam satu korporasi itu, kita pernah belajar tentang Boston Consulting Group kan. Kita bicara tentang strategic business unit kan di situ kan. Bagaimana ketika strategic business unit kita berada pada kuadran star, pada kuadran question mark, star, kemudian cash cow dan dog. Sama, ketika tidak bisa dipertahankan salah satu strategic business unitnya atau SBU, maka kita perlu melakukan upaya-upaya tindakan yang terbaik. Nah, tindakan yang terbaik itu bisa aja mundur, ya kan? Maka disebut dengan tindakan yang terbaik adalah mundur secara terencana, ya kan? Atau mundur secara strategis. Tapi konteks mundur di sini bukan berarti kita menyerah, tapi kita memang melepas salah satu strategic business unit, ya kan? Atau melepas daerah yang lemah, tetapi kita akan memperkuat pada daerah-daerah yang kuat. Kita akan menarik salah satu SBU, tapi kita akan menguatkan SBU yang lainnya. Ini disebut dengan strategi penciutan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang posisi dari market challenger, penantang pasar tadi. Bagaimana posisi penantang pasar itu, ya kan? Jadi strategi yang bisa dilakukan oleh penantang pasar, market challenger di sini, ya kan? Bisa menyerang pemimpin pasar atau menyerang market leader tadi, atau menyerang perusahaan yang sejenis secara horizontal, kan? Atau bahkan penantang dapat menyerang perusahaan-perusahaan lokal yang ada di bawahnya, misalkan. Nah, beberapa strategi yang bisa dilakukan ketika produk kita, ketika layanan kita berada pada market challenger di sini kan, bisa dengan strategi serangan frontal, serangan rusuk, serangan pengepungan, serangan menghindar, serangan gerilya dan lain-lain. Saya kasih beberapa contoh. Misalkan kita bisa gunakan strategi serangan frontal. Nah, yang dimaksud dengan strategi serangan frontal ini apa? Kita
desain produk, ya kan, dengan menyamai produk market leader misalkan. Kita buat produk, ya kan, kita gunakan strategi iklannya yang sama. Kita gunakan strategi penentuan harga, kebijakan penetapan harga yang sama. Bahkan kita gunakan pemilihan saluran distribusi yang sama. Berarti serangan secara frontal. Nyaris gak ada bedanya mulai desain produk sampai ke strategi-strategi yang dipakai. Strategi iklan, harga, sampai ke strategi menentukan saluran distribusi. Yang kedua contohnya adalah serangan Russo. Serangan yang diarahkan menurut 2 dimensi strategis. Misalkan secara geografis dan segmentasi. Atau misalkan serangan pengepungan. Ya kan? Meraih bagian yang besar dari daerah musuh melalui serangan kilat terpadu dan seterusnya. Sampai ini contoh yang berikutnya ada strategi diskon harga. Ini kan strategi yang dilakukan oleh market challenger tadi. Kemudian strategi barang lebih murah kan. Kemudian strategi barang yang bergengsi. Kemudian strategi inovasi produk sampai ke strategi pengurangan biaya manufaktur. Itu strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh posisi market challenger. Terus berikutnya ya, sekarang kita bicara tentang market follower. Tadi saya sebut pengikut pasar, namanya pengikut. Nah, pengikut ini kan tidak berusaha menyerang secara langsung pada market challenger kepada market leader. Tapi justru dia akan memanfaatkan momen untuk meniru produk. Ya, dia akan memanfaatkan momen untuk meniru produk. Maka tadi saya sebut sebagai sebuah benalu dia tidak akan berusaha mematikan pohon induknya. Tapi kenapa? Karena kalau pohon induk mati dia akan mati. Kalau memang market leader mati, dia mau niru siapa? Maka hati-hati, karena memang karakteristik follower, karakteristik pengikut, karakteristik orang yang niru itu kan dia akan bisa jauh lebih baik. Karena dia ngerti kelemahan yang ditiru di mana, kemudian dia akan akan menciptakan sebuah kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan. Nah, beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh posisi pasar market follower diantaranya adalah pemalsu. Dia memalsukan produk. Dia memalsukan produk market leader. Dia memalsukan produk market challenger misalkan. Artinya memalsu ya berarti menduplikasi. Dia membuat produk yang nyaris sama. Produk, kemasan, ya kan? Tapi dia menjualnya di pasar yang gelap atau melalui penyalur yang buruk reputasinya. Nah, ini benar-benar dia memalsukan produk. Yang kedua adalah dengan cara pengklon, ya kan? Pengklon mengikuti produk distribusi, iklan sama dan sebagainya, tetapi produk dan kemasan ini mirip, ya kan? Mirip dengan produk-produk dari market leader. Sementara mereknya, brandnya ini sedikit berbeda. Kalau pemalsu tadi semuanya sama, mulai dari desain produk, strateginya, bahkan mereknya sama, namanya aja menduplikasi. Tapi kalau ini tidak, ini ada sedikit merek yang berbeda. Contoh aja misalkan Coca-Cola tapi dia bikin Cola-Cola, ya kan? Atau Coca-Cola misalkan. Ini kan hanya beda di mereknya misalkan. Tapi yang lainnya sama. Ini pengklon. Atau peniru, imitator. Kalau imitator dia mencontek beberapa hal dari pemimpin pasar, namun masih mempertahankan diferensiasi. Peniru itu dia masih menggunakan diferensiasi dalam apa? Bisa diferensiasi dalam kemasan, bisa diferensiasi dalam strategi promosi, advertising salah satunya, harga dan sebagainya, ya kan? Kemudian pengadaptasi, strategi berikutnya adalah pengadaptasi. Pengadaptasi berarti apa? Mengadaptasi, mengambil produk pemimpin dan mengadaptasi atau memperbaikinya. Jadi dia melakukan pengamatan, kemudian tadi ketika ada kekurangan, kelemahan dia perbaiki, sehingga dia akan punya keunggulan di situ. Nah, itu untuk posisi market follower. Yang terakhir kita bicara tentang bagaimana strategi yang bisa dilakukan ketika posisinya adalah sebagai market nicher atau penceruk pasar. Nah, perusahaan yang memiliki dana terbatas biasanya menghindari bersaing dengan perusahaan yang besar karena dia hanya ingin melayani
subsegmen kalau kita bicara. Dia hanya melayani pasar-pasar yang sempit, pasar yang kecil. Di awal kita sebut bahkan di angka 10%. Di mana 10% itu tidak terlayani oleh market leader, market challenger, market follower. Tapi keunggulannya dia punya sumber daya yang berkualitas untuk memberikan pelayanan tadi. Nah, yang terakhir di materi bagaimana strategi dalam bersaing, kita harus menyeimbangkan orientasi pelanggan dan kompetitor atau pesaing. Positioning dalam sebuah persaingan ini sangat penting. Bagaimana kita punya positioning yang kuat, baik sebagai market leader, baik sebagai market challenger, market follower, atau sebagai market nicher. Namun perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya, energinya itu untuk memfokuskan dirinya pada konsep konteks strategi bersaing. Ada hal yang harus diperhatikan juga, yaitu bagaimana kita selalu memberikan servis, bagaimana kita selalu memberikan layanan kepada pelanggan. Sehingga tadi saya sebut ada 2 tindakan yang harus dilakukan, ya kan? Harus seimbang antara melakukan tindakan-tindakan defensif dan tindakan-tindakan ofensif. Teman-teman pembelajar pemasaran yang saya cintai dan yang saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan di materi tentang strategi bersaing dalam posisi pasar, mulai dari market leader, market challenger, market follower, dan market nicher. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih memerlukan untuk diskusi tentang materi ini, nanti kita bisa lanjutkan di kelas online kita. Sekali lagi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.